各位主内弟兄姐妹平安。Salam damai bagi saudara-saudari dalam Tuhan。在金宝这波主日的崇拜中，我们一起预备心来朝见上帝的容面。Pada kebaktian live minggu pagi hari ini, mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menghadap kemuliaan wajah Allah。就是以心灵和纯粹的心来敬拜赞美他。yakni dengan roh dan kebenaran memuji dan menyembahnya。我们同心默祷。Kita bersama sehati bersat teduh。你们要向耶和华唱新歌，在圣明的会中赞美他。Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh。这时候，我们来赞美伟大的神，借着诗歌“你真伟大”来敬拜他。Saat ini mari kita memuji Allah yang besar dengan lagu Besarlah Allahku untuk menyembah Dia。主啊，我每逢寂寞观看你手所造一切奇妙大功，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大功遍满了宇宙中，我灵歌唱赞美我救赎主。你真伟大，何等伟大！我灵歌唱赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！当我想到上主愿差他儿子将世使命，我肌肤不言悔。主在世家，甘愿背我的重担，流血牺牲，
也要赦免我罪。我灵歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！Di Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.这时，我们一起进入开始祷告，由谢牧师带领。 Saat ini kita bersama masuk dalam doa pembuka yang dipimpin oleh Pendeta Petrus Abun. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh mengikuti ibadah live di rumah kami masing-masing. Biar Tuhan boleh memberkati, mencurahkan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mohon Tuhan memimpin setiap yang melayani, baik memimpin liturgis dan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta DS David Wu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah Bapak Ibu saudara-saudari kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Biar Tuhan juga memberkati dan menolong mereka untuk beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 主内弟兄姐妹，起来同心欢唱荣耀耶和华上帝，因他配得敬拜和赞美。 Saudara-saudari dalam Tuhan, bersama sehati bernyanyi dengan sukacita memuliakan Allah karena Dia layak menerima pujian dan penyembahan. 同时也预备我们的心来聆听上帝的话语，透过首先最要紧的是的诗歌来敬拜他。 Juga dalam waktu yang bersamaan, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan melalui lagu yang terutama untuk memujinya. 求圣灵恩膏充满我们每个人的心，赐平安和安宁的心，让我们都能与他相遇。 Memohon Roh Kudus mengurapi dan menjamah setiap hati kita, memberi hati yang damai dan teduh supaya kita bisa berjumpa dengannya. Hallelujah.
Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini kita kembali beribadah secara live, meskipun kita berada di rumah masing-masing. Hari ini adalah hari yang spesial di mana gereja kita memasuki usia yang ke-84 tahun. Dan kemudian jangan lupa, minggu ini juga adalah merupakan peringatan hari Aldersgate, pertobatan John Wesley. Nah, saudara-saudara, mengawali firman Tuhan pada pagi ini, saya mengambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. 彼得后书第2章从第5节读到11节. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau adalah kepala gereja dan pemilik daripada gereja itu. Hari ini kami bersyukur Engkau sudah memimpin perjalanan gerejamu
84 tahun di kota Pematang Siantar. Proses perjalanan, kalau bukan karena kekuatan daripada Tuhan, gereja ini tidak akan bisa seperti hari ini. Tetapi ada penyertaan anugerah dan berkat-Mu yang terus menopang gereja ini. Hari ini kami mengingat 84 tahun. Tuhan berkati kami melalui peringatan ulang tahun gereja kami. Biarlah kami dimotivasi, dikuatkan untuk lebih mengasihi, untuk lebih mengenal, dan lebih giat melayani Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu. Firman-Mu kiranya menjadi berkat. Kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai makhluk hidup, apakah itu manusia? Apakah itu binatang? Apakah itu tumbuh-tumbuhan? Yang namanya makhluk hidup itu selalu ada proses demi proses. Dari yang paling kecil, dia akan terus berproses sampai kepada yang sempurna. Dari yang berbentuk embrio, dia akan berproses sampai menjadi satu sosok yang sempurna. Itu adalah hukum alam. Nah, saudara-saudara, manusia juga begitu. Manusia tidak dilahirkan langsung dewasa, tetapi dia juga melalui proses dari embrio, janin, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua. Itulah yang disebut dengan proses perkembangan yang alami. Itu secara fisik, saudara-saudara. Nah, hari ini kita belajar bahwa bukan saja secara fisik kita harus bertumbuh, tetapi juga secara rohani. Ini tema kita di ulang tahun gereja kita yang ke-84. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kitab yang ditulis oleh Petrus, dia secara khusus menekankan di dalam 2 Petrus ini, orang percaya harus juga bertumbuh secara rohani. Kenapa, saudara-saudara? Mari kita lihat latar belakangnya. Kenapa orang Kristen harus bertumbuh? Bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Di dalam 1 Petrus, pada waktu Petrus menulis surat 1 Petrus, orang-orang percaya, gereja-gereja sedang mengalami satu pergumulan yang begitu besar. Mereka mengalami penganiayaan secara fisik. Orang-orang percaya dianiaya, secara khusus di zaman Kaisar Nero. Mereka ditangkap, dibunuh secara brutal dengan berbagai cara yang menggenaskan. Itu kondisi pada waktu Petrus menulis kitab 1 Petrus. Kemudian di dalam 2 Petrus, orang Kristen juga mengalami pergumulan yang hampir sama, yaitu kondisi yang kurang baik. Tetapi bukan penganiayaan dari luar, tetapi pengajaran sesat yang menggoncangkan iman orang percaya. Dan itu terjadi di dalam gereja, saudara-saudara, di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini menggoncangkan iman orang Kristen. Nah, karena itu sangat berbahaya. Maka Petrus penulis kitab ini di dalam 2 Petrus pasal 1 ini, dia menekankan bahwa orang Kristen harus bertumbuh
Sebab itu modal di dalam menghadapi kondisi pergumulan yang berada di dalam dan di tengah-tengah persekutuan itu. Nah, saudara-saudara, bukan saja Rasul Petrus menginginkan kita bertumbuh, tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus juga mau kita itu juga bertumbuh, bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Sebab pertumbuhan itu baru membuat kita bisa kokoh dan punya iman yang kuat. Nah, pagi ini saya mau menekankan beberapa hal di dalam pertumbuhan ini. Nah, saudara-saudara, kenapa orang Kristen harus bertumbuh? Karena ini satu perintah. Bertumbuh itu bukan pilihan, bukan opsional. Saya mau, saya tidak. Tidak boleh. Sebab pertumbuhan itu adalah satu perintah. Kalau ada orang Kristen yang tidak mau bertumbuh, itu dosa, saudara. Sebab bertumbuh itu adalah satu perintah dan satu keharusan di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, karena itu pagi ini saya mau menekankan beberapa hal. Yang pertama, mengapa pertumbuhan itu penting? Pertumbuhan itu penting. Kenapa? Yang pertama, pertumbuhan itu penting, itu membuktikan ada kehidupan. Kalau sesuatu yang tidak bertumbuh, itu berarti dia tidak ada kehidupan. Orang Kristen kenapa harus bertumbuh rohaninya? Sebab di situ ada kehidupan, kehidupan rohani. Maka itu penting. Yang kedua, kenapa pertumbuhan itu penting? Sebab pertumbuhan itu adalah kewajaran di dalam proses kehidupan. Hukum alam juga seperti itu. Secara jasmani kita terus bertumbuh dari yang paling sederhana, dari yang berbentuk embrio, janin, kita terus bertumbuh. Nah, kerohanian juga begitu. Dia harus ada step by step. Itu pentingnya. Nah, yang ketiga, kalau ada pertumbuhan, maka baru ada satu dasar yang kuat di situ. Jadi tiga hal ini, saudara-saudara, kenapa pertumbuhan itu penting? Itu alasannya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita lihat kembali 2 Petrus pasal 1 itu. Petrus menekankan pertumbuhan itu di mana? Nah, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Di situ ada 7 tingkatan pertumbuhan yang Petrus mau tekankan. Kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, saudara-saudara, Petrus menekankan pertumbuhan di bidang apa? Kebajikan. Itu yang pertama. Kemudian pengetahuan. Kemudian penguasaan diri. Yang ketiga, ketekunan. Keempat, kesalehan. Kelima, kasih persaudaraan dan kasih kepada semua orang. Nah, 7 tingkatan perkembangan ini, saudara-saudara, sebenarnya kita bisa simpulkan itu hanya pada 3 aspek. 3 aspek dari 7 peningkatan pertumbuhan. Kita bisa simpulkan menjadi 3. Yang pertama, pertumbuhan itu adalah mencakup iman dan pengenalan terhadap Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Orang Kristen yang baru percaya kepada Tuhan, tentu pengenalannya itu masih sedikit. Dan dia harus terus bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Imannya terus harus semakin baik. Tentu di dalam proses perjalanan iman ini dia kadangkala bisa jatuh bangun. Tetapi pada waktu dia jatuh, dia sudah berada pada level yang semakin baik. Dan dia akan terus bangkit dan dia terus berjalan. Kalau dia jatuh lagi, dia akan bangkit dan dia akan terus jalan. Nah, ini artinya apa? Ada peningkatan yang lebih baik dari semenjak dia mengenal Tuhan sampai dia berjalan di dalam proses kehidupan dia. Nah, pengenalan terhadap Tuhan ini penting.
Kalau iman kita itu semakin bagus, maka pengenalan kita terhadap Tuhan itu tidak akan samar-samar. Tetapi pengenalan kita kepada Tuhan itu akan semakin mendalam. Jadi kita akan mengenal Tuhan itu semakin dalam dan semakin jelas. Nah, karena itu di situ Petrus menekankan dari 7 tingkatan itu, yang pertama itu adalah iman pengenalan terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh iman itu bonsai. Dia hanya mengenal Tuhan samar-samar dari awal sampai sekarang. Dia cuma mengenal Tuhan seperti orang luar yang bukan orang-orang Kristen. Nah, ini yang tidak boleh. Sebab pengenalan dan pertumbuhan itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi adalah iman. Nah, yang kedua, Petrus juga menekankan pertumbuhan itu apa saja, bukan saja menyangkut iman dan pengenalan, tetapi juga menyangkut etika dan moral hidup. Sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia masih hidup di dalam status manusia lama. Tetapi sesudah dia mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka ada proses pertumbuhan imannya dan mengubah seluruh hidupnya, dan dia sudah menjadi manusia baru. Manusia baru. Manusia baru itu apa? Memiliki etika dan moral yang bisa orang lain melihat Tuhan pada diri dia sendiri. Tuhan yang berada di surga, yang jauh di sana, tapi orang bisa melihat pancaran daripada Tuhan itu melalui kehidupan orang-orang percaya. Paulus mempergunakan 2 kata di situ. Paulus mempergunakan kata sarkikos, manusia kedagingan. Apa itu manusia kedagingan? Manusia yang suka dan cenderung terus berbuat dosa. Itu Paulus memakai kata sarkikos. Tetapi di samping itu Paulus juga memakai kata pneumatikos. Pneumatikos itu adalah orang-orang yang dulu hidup di dalam sarkikos, yang suka terus berbuat dosa. Sesudah dia mengenal Tuhan, dia terus diperbaharui oleh pekerjaan Roh Kudus. Sekarang dia menjadi manusia rohani, yang disebut oleh Paulus dengan istilah pneumatikos, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi dia tidak suka dengan dosa. Dia bisa bangkit oleh karena Roh Kudus yang memampukan dia, dan dia terus ingin berbuat sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan dan menjadi contoh dan teladan bagi orang. Nah, ini yang Petrus tekankan di dalam pertumbuhan, aspek yang kedua. Nah, aspek yang ketiga apa? Aspek yang ketiga adalah Petrus menekankan perlunya kasih. Kasih yang apa? Kasih yang agape. Saudara-saudara, kita jangan salah kaprah. Kita berpikir kasih agape itu hanya milik Tuhan. Sebenarnya tidak. Manusia juga bisa mengekspresikan kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih agape adalah kasih yang tidak punya motivasi yang bisa mendatangkan keuntungan pribadi. Kasih agape adalah kasih yang bisa dia sharekan, dia carekan kepada orang-orang yang tidak memiliki pertalian, apakah hubungan darah, apakah kepentingan, apakah hal-hal yang lain. Tapi kasih agape adalah kasih yang betul-betul terpancar karena ada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Nah, inilah saudara-saudara yang Petrus mau tekankan di dalam 2 Petrus pasal 1 itu. Orang-orang Kristen harus bertumbuh di dalam 3 aspek ini. Nah, kemudian saudara-saudara, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup dan bertumbuh di dalam kerohanian kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, yang pertama, kalau kita mau hidup bertumbuh di dalam kerohanian, maka kita perlu punya makanan yang sehat, makanan rohani yang baik. Kalau fisik mau sehat, maka ada istilah apa? 4 sehat, 5 sempurna. Kerohanian juga begitu. Kalau kita
kita mau hidup rohani kita terus bertumbuh secara baik, maka saudara-saudara kita perlu mengkonsumsi makanan rohani yang bagus. Di dalam Ibrani pasal 5:14, di dalam Mazmur pasal 81 ayat 17, itu diberitahukan kepada kita. Jadi kita bisa simpulkan, makanan rohani yang sehat itu apa? Paling tidak dua, yaitu melalui firman Tuhan. Rindu terus membaca firman Tuhan, rindu mendengar firman Tuhan, itu makanan yang sehat. Nah, yang kedua, tentu melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, berdoa. Nah, dua hal ini saja saudara-saudara menjadi rahasia. Itulah makanan sehat yang bisa membuat pertumbuhan rohani kita semakin baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, perlu terus bersandar kepada Tuhan. Sebab kita hidup di dalam dunia ini, kita masih hidup di dalam kedagingan. Kadang-kala kita bisa jatuh, saudara. Kita bisa jatuh. Tetapi sekali lagi, kalau kita adalah orang-orang yang sudah berada di dalam status pneumatikos yang tadi Paulus katakan, Roh Kudus yang memimpin kita, kita bisa jatuh, bisa. Tetapi jangan lupa, begitu kita jatuh, kita akan bangkit kembali. Kita tidak mundur, tapi kita akan terus berjalan step lebih tinggi lagi. Itu yang Petrus mau katakan di situ. Nah, karena itu pada waktu kita bangkit, bukan kemampuan kita, saudara, tetapi adalah kemampuan daripada Roh Kudus. Nah, karena itu di mana kita berada, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita perlu mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Disitulah pentingnya firman Tuhan, doa itu yang akan memberikan kita kekuatan, bersandar kepada Tuhan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa terus bertumbuh supaya semangat rohani kita itu terus berkobar? Kita harus bertekun di dalam persekutuan. Nah, kita bisa baca di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47, saudara-saudara. Persekutuan itu penting. Kalau kita terus berada di dalam persekutuan, itu seperti apa? Seperti arang yang terus hidup, berkobar dia. Tapi kalau dia dipisahkan satu, maka dia akan cepat redup dan dia padam. Tapi kalau kita berada di dalam persekutuan orang-orang percaya, ini akan terus mengkobarkan semangat rohani kita. Karena itu, saudara-saudara, Petrus menekankan perlu bertekun di dalam persekutuan itu. Ini pentingnya, ini rahasia daripada pertumbuhan itu. Nah, hari ini, saudara-saudara, kita berulang tahun ke-84 sejarah gereja kita. Saya kemarin baca cuplikan singkat daripada sejarah gereja kita. 84 tahun, saudara. Satu usia yang sudah tua. Tapi kalau kita lihat, kita feedback kembali ke belakang, mari kita lihat dari segi kuantitas jemaat, 100-an lebih saja. Kalau kita bicara soal kualitas, mungkin berapa persen, saudara? Memang iman tidak bisa diukur, ya. Tidak bisa diukur dengan alat ukur. Tetapi mari kita lihat 84 tahun, seharusnya gereja kita itu jumlah jemaatnya itu sudah banyak. Seharusnya pelayanan gereja kita itu sudah meluas, saudara. Seharusnya jemaat itu sudah mengambil bahagian di dalam banyak pelayanan. Seharusnya jemaat itu sudah bisa bersehati, tidak saling gontok-gontokan dan lain-lain sebagainya. Tapi hari ini, saudara-saudara, ini satu kondisi yang kita bisa lihat. Saya mau bertanya kepada kita semua, Anda yang sedang mengikuti ibadah pagi ini, kita berada di dalam status yang mana? Sedang bertumbuh
bonsai atau stagnan, saudara. Bertumbuh, bonsai atau stagnan. Saya sekali lagi mau katakan kepada saudara-saudara, pertumbuhan itu bukan opsional, bukan pilihan. Orang Kristen harus bertumbuh. Sebab Anda dan saya kalau tidak bertumbuh itu dosa. Kalau kita mentok, itu dosa, saudara. Itu berarti Tuhan kasih kesempatan, Anda dan saya tidak mau bertumbuh. Kalau bonsai, itu juga dosa. Kita biarkan puluhan tahun perjalanan hidup kekristenan kita sengaja tidak bertumbuh. Nah, Tuhan tidak suka begitu. Tapi yang Tuhan mau adalah mari kita terus bertumbuh. John Wesley, saudara-saudara, pendiri gereja Metodis, dia adalah bapak gereja Metodis itu. Itu menjadi satu catatan yang tidak boleh dilupakan. Disitulah dia melihat dirinya selama ini dia itu bonsai dan stagnan. Bonsai dan stagnan. Maka dia tidak bisa terima. Maka peristiwa Aldersgate Gate itu, saudara-saudara, memulai satu komitmen dia. Dia bertobat. Dia mengambil komitmen, dia harus bertumbuh. Nah, hari ini, mari saudara-saudara, di dalam momen peringatan 84 tahun gereja kita. Yang kedua, peringatan hari pertobatan John Wesley. Ini kesempatan kita, saudara-saudara, secara pribadi, termasuk saya, hamba Tuhan, majelis, dan jemaat. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Rohani kita sekarang sedang berada pada level mana? Bertumbuh, bonsai, atau stagnan? Tentu kita rindu kerohanian kita akan terus bertumbuh. Bila firman Tuhan melalui 2 Petrus pasal 1 menolong kita. Sekali lagi, pertumbuhan itu penting. Pertumbuhan itu mencakup apa? Mencakup 3 aspek. Apa saja? Iman, etika, dan kasih. Dan bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Tadi saya sudah jelaskan. Tentu kita perlu mendapat makanan rohani yang baik melalui firman Tuhan dan doa. Bagaimana kita bisa hidup bertumbuh secara baik? Kita harus terus punya hubungan dan bersandar dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak melalaikan dan melupakan persekutuan yang dilakukan oleh gereja ini. Itulah rahasianya. Nah, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Dan mari saudara-saudara, kita berharap ulang tahun 84 ini memotivasi kita setiap orang untuk bertumbuh. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam firman-Mu memeterai kami, membangunkan kami, dan kami boleh introspeksi diri. Saat ini kami berada pada level yang mana? Bertumbuh, bonsai, atau stagnan? Biar Roh Kudus terus bekerja di dalam peringatan ulang tahun yang ke-84 dan sekaligus peringatan hari pertobatan John Wesley. Kiranya kami boleh mengambil komitmen, kami ingin juga bertumbuh menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Berkati perjalanan gereja kami, berkati jemaat kami, berkati para hamba Tuhan dan majelis kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 的话语来光照我们的生命。 Bersyukur atas firman Allah yang menerangi hidup kita. 因为他的话就是我们脚前的灯，路上的光。 Karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita.
所以我们需要被圣灵更新自己的生命。 Oleh karena itu, kita perlu dipenuhi Roh Kudus agar hidup diperbaharui. 在此，透过耶稣领我的诗歌来回应他的话语。 Pada saat ini, kita bersama meresponi firman-Nya melalui lagu Tuhan Memegang Pimpinan. Kerja dunia sudah dan hamba-Mu diberi menang. Akan mautku tak gentalang, ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Ya, saudara-saudara, warta ibadah kita di hari ulang tahun ke-84 ini, saya mau katakan kalau bukan pertolongan Tuhan dan penyertaan dan berkat Tuhan, kita tidak bisa eksis sampai hari ini. Tapi kita bersyukur di setiap proses perjalanan gereja kita melihat tangan Tuhan menyertai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di momen ulang tahun gereja, kami mau mengajak saudara untuk melihat perjalanan gereja kita. Nanti akan di live-kan, saudara bisa lihat. Itu hanya sekitar lebih kurang 4-5 menit. Saudara bisa lihat sendiri. Yang kedua, saudara, kami berterima kasih saudara terus mengambil waktu di setiap ibadah minggu untuk terus ikut. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Mari kita tingkatkan semangat pelayanan dan ibadah kita. Ini juga salah satu cara supaya kita bisa bertumbuh. Nah, dalam kesempatan ini saya umumkan sekali lagi Bapak dan Ibu, ibadah sekolah minggu kita itu adalah setiap hari Minggu pada pukul 8 WIB pagi. Yang kami rekomendasi adalah kita join dengan sekolah minggu dari Gereja Metodis Elim. Jadi mohon saudara orang tua jemaat, Anda membuka saja
WhatsApp atau YouTube yang kami sudah cantumkan, supaya anak saudara juga mendapat porsi di dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Nah, yang kedua, ibadah minggu kita tetap setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Bapak Ibu, sebelum pukul 10, 9.45 Anda sudah bisa duduk bersama-sama dengan keluarga dan bisa mempersiapkan hati. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, ibadah persekutuan doa malam kita sudah berjalan. Itu setiap hari Rabu pada pukul 19.30. Itu juga tetap live. Nah, nanti kami akan terus tambahkan ibadah baik remaja pemuda dan sekolah minggu nanti itu akan kita buat sendiri. Jadi kita terus berdoa untuk para hamba Tuhan dan majelis yang mempersiapkan pelayanan ini demi dan untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, kami umumkan bahwa jadwal petugas pelayanan ibadah umum tanggal 31 Mei minggu depan. Liturgi adalah saudari Ligetin, ya, Ligetin. Kami mohon supaya mempersiapkan diri, dan penterjemah adalah saudari Javelinda. Pengkhotbah adalah Guru Injil Haris Hanjaya. Mohon yang namanya kami sebutkan supaya mempersiapkan diri. Nah, kemudian yang keempat, saudara-saudara, kegiatan komisi sosial. Kita sudah membuka kotak untuk saudara boleh mengambil bahagian di dalam aksi komisi sosial. Apakah berbentuk uang atau bahan makanan pokok. Saudara bisa salurkan ke majelis kita yang menangani bidang sosial, dan ini bisa kita salurkan kepada jemaat atau simpatisan yang membutuhkan bantuan ini. Nah, yang kelima, saudara-saudara, kita tidak lupa terus mengingat jemaat kita yang berulang tahun. Nah, pada minggu ini ada 4 orang, yaitu yang pertama saudara Ciwilie, yang kedua saudari Liong Noni, yang ketiga saudari Ciam Lili, yang keempat saudara Tommy Lianto. Nah, atas nama hamba Tuhan dan majelis kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara baik secara pribadi, keluarga, dan usaha. Nah, kemudian yang keenam, saudara-saudara, bagi yang ingin didoakan atau yang membutuhkan pelayanan, saudara bisa menghubungi para hamba Tuhan by phone. Ya, kami siap melayani saudara-saudara. Nah, kemudian yang keenam, saudara-saudara, persembahan mingguan dan lain-lainnya, saudara bisa transfer langsung ke bank atau juga bisa langsung diberikan ke bendahara gereja kita. Ini sudah kami umumkan setiap minggu. Nah, kemudian yang terakhir, kita terus berdoa untuk kondisi penyebaran virus corona yang terus bertambah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita dan dunia ini. Nah, saya pikir demikian pengumuman kita pada hari ini, saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita terus sehati di dalam doa dan persekutuan. Nah, untuk menutup ibadah minggu ini, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, dan kemudian kita akan terima berkat Tuhan. Yang berbahasa Indonesia silakan, yang berbahasa Mandarin silakan. Mari saudara-saudara, kita mulai doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan biarkan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita terima berkat Tuhan. Tang yen 我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.